Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Memahami Pelajaran Sekolah Sahabat 10 menit. Di pelajaran pekan ini kita akan belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-9 dengan judul besar, Misi kepada Orang yang Berkuasa. Ayatnya terdapat dalam Matius 16 ayat 26 dengan bunyi, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Allah memiliki misi untuk menjangkau mereka yang membutuhkan, pada pelajaran pekan ini kita akan belajar tentang bahwa Allah juga memiliki misi kepada mereka yang berkuasa. Jadi bukan hanya yang membutuhkan, bukan hanya yang hina, bukan hanya yang miskin, tetapi juga Allah mau menjangkau orang-orang yang kaya, yang berkuasa, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam sebuah situasi. Ya, kenapa demikian? Karena pada akhirnya semua manusia di dunia ini akan menghadapi satu penghakiman di sorga. Oleh karena itu kebutuhan kita semua, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang memiliki kedudukan yang tinggi ataupun yang rendah, punya satu kebutuhan yang sama, yaitu tentang bagaimana caranya mendapatkan keselamatan di dunia yang akan datang. Oleh karena itulah dalam pelajaran pekan ini kita akan belajar dari beberapa kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab tentang bagaimana Allah menjangkau mereka yang kaya dan berkuasa untuk mengikut Yesus dan bahkan turut bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Tokoh yang pertama yang akan kita pelajari ialah Raja Nebukadnezar. Kita semua kenal siapa raja ini. Dia adalah salah satu raja yang sangat luar biasa pada zaman kerajaan Babel. Tetapi di dalam Daniel pasal yang keempat kita mempelajari satu hal. Bagaimana ketika Raja Nebukadnezar ini sudah merasa dirinya hebat, dia tinggi hati, dia sombong, bahkan dengan tindakannya, dengan perbuatannya mungkin sampai merendahkan Tuhan. Sehingga pada satu titik di mana Tuhan mendapati dia sudah terlalu tinggi hati, Tuhan merendahkan dia. Bahkan merendahkannya sampai rendah sekali. Ya, kita tahu ceritanya di dalam Daniel pasal yang keempat, dia sampai seperti hewan, makan rumput, terkena embun, sampai kemudian akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu memang Allah yang benar, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Apa pelajaran yang mau kita ambil dari kisah Raja Nebukadnezar ini? Yang pertama ialah melalui pelayanan hambanya Daniel, bagaimana Daniel ini bersaksi bagi Tuhan di kerajaan Babel, dan Raja Nebukadnezar melihat itu menjadi sebuah titik balik bagi Raja Nebukadnezar untuk mengenal akan Tuhan. Dan yang kedua ialah kita perlu memahami seberapa kaya apapun kita, seberapa berkuasa apapun kita, ketika kita tinggi hati, ketika kita sombong, Tuhan bisa langsung mengintervensi kita, merendahkan kita untuk memberikan kepada kita pelajaran bahwa segala kekayaan, kekuasaan yang kita miliki saat ini itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga kita perlu menghindari jenis kesombongan seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Tokoh yang kedua yang mau kita pelajari ialah Naaman. Naaman ini adalah seorang pengawal raja di Aram. Lalu kemudian kisahnya kita bisa temukan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19, di mana didapati bahwa Naaman ini menderita satu penyakit yang cukup mengerikan, yaitu penyakit kusta. Ya, kita tahu bagaimana orang yang berpenyakit kusta ini sering disingkirkan ataupun dikucilkan. Sehingga dia bertanya bagaimana caranya supaya dia sembuh. Seorang perempuan yang bekerja di rumahnya pun menyatakan bahwa dia perlu ke kerajaan Israel untuk bertemu dengan nabi di sana sehingga dia bisa disembuhkan. Singkat cerita, dia pun pergi dan bertemu dengan Nabi Elisa di sana, dan Nabi Elisa berkata kepada Naaman ini melalui hambanya untuk pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Ya, pada awalnya kita tahu ceritanya kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, dia enggan karena melihat mungkin sungai Yordan tidak sebagus sungai-sungai yang ada di Aram. Tetapi kemudian dia pun mau mencelupkan dirinya, dan setelah 7 kali dicelupkan, tubuhnya pun kembali sembuh seperti semula. Tetapi yang menarik ialah
ketika dia bertemu dengan Elisa, dia meminta bahwa untuk mendapatkan beberapa tanah dari Israel yang kemudian dia akan bawa ke Aram dengan anggapan bahwa memang betul Allah di Israel itu adalah Allah yang benar, sehingga dia mau menyembah Allah di atas tanah Israel. Jadi pemahamannya mungkin kita anggap lucu dan konyol ya, tetapi itulah pemahaman orang Aram, pemahaman Naaman pada saat itu. Lalu kemudian yang kedua yang dia sampaikan kepada Elisa ialah, kalau seandainya nanti saya kembali ke Aram, saya nanti mungkin tidak akan secepat itu untuk meninggalkan penyembahan berhala saya, karena kondisi di sana cukup berbahaya kalau seandainya ketahuan meninggalkan imannya yang lama, yaitu penyembahan berhala, yang kemudian berubah menjadi penyembahan kepada Allah. Sehingga dia sampaikan kepada Elisa, kalau seandainya datang kabar saya masih masuk ke kuil, ya tolong maklumkan saya dan maafkan saya, kiranya Tuhan mengampuni saya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Naaman ini? Terkadang bagi petobat-petobat yang baru mengenal akan kebenaran, kita tidak bisa terus push mereka, dorong mereka untuk langsung mengalami perubahan yang ekstrim dalam mengenal akan kebenaran. Kita perlu memberikan beberapa penyesuaian-penyesuaian secara perlahan untuk membuat mereka nyaman, membuat mereka memahami bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, kita tidak bisa langsung mendorong orang terlalu cepat untuk berubah, karena itu akan melemahkan imannya. Yang ketiga, kisah orang yang berkuasa yang mau kita pelajari ialah Nikodemus. Siapa yang tidak kenal Nikodemus? Kisahnya sudah cukup kita pahami bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi, ya, pengajar orang Israel. Pada satu malam dia bertemu dengan Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, dia katakan kepada Yesus, Yesus, saya yakin bahwa Engkau adalah Allah, bahwa Engkau adalah orang yang diutus oleh Allah. Lalu Yesus pun menjelaskan bahwa Nikodemus ini butuh sebuah pembaharuan di mana dia perlu dilahirkan kembali. Lalu kemudian Nikodemus bingung, apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? Saya sudah tua, katanya. Yesus pun menjawab, dilahirkan kembali maksudnya dilahirkan dari air dan roh. Tetapi kemudian Nikodemus masih dalam kebingungannya, dalam ketidaktahuannya. Dia bertanya bagaimana mungkin itu terjadi. Lalu Yesus pun menjawab, engkau adalah pengajar Israel, bagaimana engkau tidak mengerti? Dia adalah seorang Farisi, ahli Taurat, menguasai firman Tuhan. Tetapi ternyata dalam statusnya sebagai orang Farisi, kebutuhannya tetap sama, yaitu tentang keselamatan dan pemahaman akan kebenaran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nikodemus ialah, kita perlu hati-hati ketika kita merasa bahwa kita sudah memahami jelas tentang kebenaran, padahal sebenarnya tidak. Status kita, apa yang dilihat orang dari kita, mungkin kita luar biasa, kita suka melayani, tetapi berhati-hati, itu bisa menjadi salah satu jebakan setan bagi kita untuk tidak mendapatkan keselamatan, sama seperti yang dialami oleh Nikodemus. Dan bagaimana Yesus menjangkaunya sehingga pada saat Yesus akan disalibkan, Nikodemus menjadi salah satu orang yang membela Yesus pada saat itu. Lalu selanjutnya kita mau belajar dari kisah pemuda yang kaya dan juga Zakeus. Kedua orang ini memiliki sebuah salib yang sama, ya, tantangan yang sama. Kita tahu kisahnya di dalam Matius 19 tentang pemuda yang kaya, bagaimana Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, jual hartamu. Tetapi kemudian pemuda yang kaya ini meninggalkan Yesus. Tetapi berbeda dengan Zakeus. Zakeus ketika Yesus menumpang di rumahnya, tanpa berlama-lama Zakeus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku saya berikan kepada orang lain. Kalau seandainya saya pernah peras orang, saya akan balikkan itu 4 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya, dua respon yang berbeda ini kita belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa menjadi salah satu batu sandungan kita untuk mengenal akan kebenaran, untuk menerima keselamatan. Itulah kenapa ayat inti kita tadi di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, ya. Kita tidak mau, tentu kita hanya hidup di dunia ini, kita mau hidup di dunia yang akan datang. Dan itulah langkah yang diambil oleh Zakeus ketika dia bertemu dengan Yesus, dan langkah itulah yang harus menjadi
langkah kita juga. Dan yang terakhir kita mau belajar dari kisah seorang yang kaya dan berkuasa, yaitu Yusuf dari Arimatea. Mungkin kita tidak sering dengar nama ini ya, Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea ini? Tetapi kalau kita baca kisahnya di dalam Matius 27 ataupun dalam Markus 15 dan Lukas pasal 23, ucuk-ucuk datang Bapak Yusuf dari Arimatea ini ketika Yesus sudah mati. Dan dia adalah seorang majelis, salah satu anggota majelis, artinya dia cukup terkenal, dia cukup berkuasa, dan dia adalah orang kaya. Dan Bapak Yusuf dari Arimatea inilah yang meminta mayat Yesus untuk diturunkan dari salib, dan dia yang menguburkan Yesus di gua batu yang baru yang dia sudah sediakan bagi Yesus. Tentu kita tahu bahwa dari perbuatannya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia adalah salah satu orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia melakukan tindakan yang luar biasa. Terlepas dari kemajelisannya, bagaimana dia berkuasa, dia juga orang kaya, tapi dia mau menggunakan kekuasaannya itu, dia mau menggunakan kekayaannya itu untuk bekerja bagi Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yusuf Arimatea ini? Yang pertama ialah orang-orang yang kaya dan berkuasa, biasanya mereka senang untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan di dalam kerohanian, pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Karena selain mereka dapat membantu gereja, sebenarnya itu adalah salah satu cara mereka untuk mengubah hidup mereka. Mereka tidak ingin hidup mereka dikuasai oleh kekayaan-kekayaan, oleh harta-harta dunia. Sehingga kita perlu menjalin persahabatan, menjalankan misi kepada mereka yang kaya ini. Karena alasan yang kedua, mereka ini bisa menjadi salah satu alat bagi Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Ya, mungkin kita yang tidak punya uang, kita yang tidak punya harta terbatas untuk melayani, untuk memberi dan lain-lain. Untuk itulah Tuhan pakai orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, semua orang perlu keselamatan. Semua orang perlu kebenaran. Untuk itu baik yang miskin, baik yang rendah, baik yang hina, ataupun yang kaya, yang berkuasa, yang mempunyai kedudukan, semua sama di mata Tuhan membutuhkan kabar keselamatan. Dan mereka, ketika mereka sudah menerima akan Yesus, boleh digunakan oleh Tuhan untuk menjalankan misi, untuk membantu pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini ialah ketika kita kaya, jangan lupa akan Tuhan. Lalu ketika kita juga menjadi pengikut Yesus, menjadi utusan Tuhan, mari kita ikut bekerja, mari kita menjangkau mereka yang kaya dan berkuasa, yang membutuhkan akan kabar keselamatan, akan kabar tentang Yesus, sehingga misi kepada orang yang berkuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita boleh kita lakukan dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran kita dalam Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 dengan judul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.